Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NIM 2314040034. Saya dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tabawi bersama dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zuhaldi MAG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang mana artinya, kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 3 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Asbabun nuzulnya berkaitan dengan sahabat Nabi Abu Bakar yang saat itu berusia 40 tahun. Surah Al-Ahqaf ayat 15 berisi pesan Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini menjelaskan bahwa ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah dan mengandung sampai menyapih selama 3 bulan. Nilai pendidikan akhlak yang dapat kita ambil dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini antara lain membiasakan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, membiasakan anak untuk menghormati orang tuanya dan mematuhi nasihat dan perintah orang tuanya. Selanjutnya itu dari tafsir Al-Azhar. Pertama, tafsir Al-Azhar yaitu atau yang dibuat oleh Hamka. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia supaya dengan kedua ibu bapaknya hendaknya berbuat baik. Inilah wasiat atau perintah utama kepada manusia. Sesudah perintah-perintah percaya kepada Allah sebagai dasar kehidupan, dengan percaya kepada Allah maka kalau manusia hendak menegakkan budi pekerti dalam dunia ini, maka perintah keduanya sesudah perintah berbakti kepada Allah ialah perintah menghormati kedua orang tuanya. Ayah ibunda, ibu bapa, sebab pertalian darah, pertalian keturunan, terutama ayah dan ibu, itu adalah tabiat murni manusia. Bahkan tabiat murni binatang pun. Si ayah dan si ibu menumpahkan kasih sayangnya, cintanya yang murni dan tidak mengharapkan balasan dari putra-putri yang lahir dari hubungan mereka. Keinginan memperoleh putra adalah jadi idaman dari setiap perempuan yang sehat cara berpikir. Dalam ayat ini tegaskan bahwa seorang anak hendaklah berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya. Manusia yang sehat mempunyai pasangan yang halus, mempunyai perasaan yang kasih, sayang, dan cinta. Telah mengandung akan dia ibunya dengan susah payah dan telah melahirkannya dengan susah payah pula. Ini diperingatkan oleh Allah terlebih dahulu kepada insan berbudi. Diperingatkan kepada kesusahannya ibu mengandung dan kesusahannya ibu melahirkan. Semua kita melihat sendiri kesusahan itu. Seorang ibu menderita karena mengandung, karena melahirkan, namun kesusah payahannya menambah adat cintanya. Bahkan bukan sedikit seorang pun ibu yang subur melahirkan tahun ini dan menyusul tahun depan, melahirkan tahun yang satu lagi dan menyusul pula sesudah itu, sehingga tahun ini beranak dan tahun depan menyusul. Kian lama anak kian banyak, namun badan kian lama kian lemah dan kasih kepada anak tidak berkurang. Kerap kali orang mengambil perumpamaan burung pelikan yang menghisapkan darah sendiri untuk minum anak-anaknya, dan
Sehabis darahnya itu pun mati dan anaknya hidup, namun dia tidak pernah menyesal. Kita melihat banyak ibu yang demikian. Saya sendiri mengalami istri saya. Selanjutnya, tafsir Ibnu Katsir. Kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibu yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah, pula mengandung sampai menyapi dan 30 bulan sehingga dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh dan Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku, sehingga aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik dan telah mereka kejar, dan kami ampuni kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga, bersama janji-janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan manakala uban telah memenuhi kepalanya, ia berkata, dan berkatilah, jauhilah ya Tuhanku, tunjukilah aku, maksudnya berilah aku diri aku, firman Allah, ilham, dan bimbinglah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. yakni di masa yang akan datang, berikanlah kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku, yaitu keturunanku, sehingga aku dapat bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri. Ini adalah paduan bagi yang sudah berusia 40 tahun untuk memperbarui tobat dan berserah diri kepada Allah. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab Sunan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengajari doa tasyahud, yaitu selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan fahish syali, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, dan berikanlah kepada kami pendengaran kami, penglihatan hati kami, istri-istri kami, keturunan kami. Selanjutnya, tafsir Jalalain, Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Menurut suatu qiraah lafaz al-ihsan dibaca husnan, maksudnya kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lafaz ihsana adalah masdar yang dinasabkan oleh fi'il yang diperkirakan keberadaannya, demikian pula penjabarannya. Bila dibaca husnan, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Artinya penuh dengan susah payah. Mengandung sampai menyapi dari penyusuan adalah 30 bulan, yakni dalam masa 6 bulan sebagai batas yang paling minimum bagi mengandung, sedangkan sisanya 24 bulan yaitu masa menyusuan yang maksimal. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandung selama 6 bulan atau 9 bulan, maka sisanya adalah masa penyusuan, hingga menunjukkan makna ghayah bagi jumlah yang diperkirakan keberadaannya, yakni dia hidup hingga apabila dia telah dewasa. Yang dimaksud dengan pengertian dewasa ialah kekuatan fisik dan akal serta inteligensinya telah sempurna, yaitu sekitar usia 33 tahun atau 30 tahun dan umurnya sampai 40 tahun, yakni genap mencapai 40 tahun dalam usianya. Ini seseorang yang telah mencapai batas maksimal kedewasaannya. Ia berdoa, ya Rabbiku, dan seterusnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq, yaitu sewaktu usianya mencapai 40 tahun,
Sesudah 2 tahun Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, lalu ia beriman kepada Nabi SAW. Lalu beriman pula kedua orang tuanya, lalu menyusul anaknya yang bernama Abdurrahman, lalu cucunya yang bernama Atik. Tunjukilah aku, maksudnya berikanlah ilham. Untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan, nikmat tersebut kepada aku dan kepada ibu bapakku, yaitu nikmat tauhid, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Maka Abu Bakar segera memerdekakan 9 orang hamba saya yang beriman. Mereka disiksa karena memeluk agama Allah. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada cucuku. Maka semua anak cucunya adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya itu tafsir Al-Misbah. Kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah. Pada masa mengandung dan menyapihnya berlangsung selama 3 bulan. Sang ibu merasakan berbagai penderitaan. Ketika sang anak telah menginjak dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Berilah aku petunjuk untuk selalu melakukan amal kebaikan yang telah engkau ridhoi. Jadikanlah anak keturunanku sebagai orang-orang yang soleh. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan segala dosa, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu." Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama 6 bulan. Disebutkan bahwa mengandung dan masa menyusui sampai dengan masa sapi itu berlangsung selama 3 bulan. Sementara dalam surah Luqman ayat 14 disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama 24 bulan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama 2 tahun penuh. Maka kalau masa mengandung dan masa menyusui 30 bulan itu dikurangi sama saja 24 bulan, diketahui bahwa masa mengandung adalah 6 bulan, dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang lahir pada usia kehamilan 6 bulan dapat hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.